Ya, ini saya coba praktekkan sekali lagi ya Bapak Ibu sambil Bapak Ibu nyoba di dinasnya masing-masing. Ini untuk tampilan loginnya, aplikasinya, kurang lebihnya seperti ini. Ada beberapa form untuk login, username, sama password. Nah, jadi untuk syarat bisa login di aplikasi ini adalah Bapak Ibu harus punya NIP kayak gitu. Karena untuk aplikasi SSC ini sudah terkonek dengan simpoknya Kabupaten Kendal. Kalau misalnya belum punya akun bagaimana? Bapak Ibu bisa register. Caranya gimana untuk register? Ini ada tombol register, diklik mawon. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk mendaftarkan akun. Dan yang perlu diisi NIP sama email untuk langkah pertamanya. Ini Bapak Ibu pintar nanti diinputkan mawon di sini. Misalnya ini saya ambil yang sudah ada. Nah, nanti kalau benar NIP-nya, nama dan jabatan akan otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi kalau panggilan terus kalau misalnya namanya NIP-nya belum benar, ini akan kosong nanti nama dan jabatannya. Kalau dilanjut nanti nggak bisa, soalnya ini masih kosong. Jadi harus benar untuk NIP-nya. Kemudian masukkan email, kita contoh mawon. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini juga sama udah terisi otomatis pangkat, golongan, instansi, dan unit kerjanya. Nanti sekalian dicek sudah benar atau sudah benar apa belum. Jadi kalau misalnya masih ada kesalahan di instansinya, berarti nanti Bapak Ibu bisa menghubungi tim teknisnya. Kemudian yang ketiga tinggal ngisi nomor WA sama password. Passwordnya berapa? Ulangi password itu berarti passwordnya yang sama diulangin lagi. Kalau misalnya bingung passwordnya apa, bisa diklik ini biar kelihatan passwordnya. Nanti kalau passwordnya belum sama yang password yang pertama, nanti akan muncul notifikasi kalau password tidak sama dengan yang di sampingnya. Kalau sudah sama nanti akan hilang otomatis. Nomor WA kita coba masuk dulu. Jadinya 27. Nah, kalau sudah selesai diisi, nah nanti akan muncul semua form sudah terisi, apakah Anda akan menyimpan data ini, nanti disimpan, klik ya. Nah, nanti muncul notifikasi ini kalau Bapak Ibu sudah terdaftar. Berarti Bapak Ibu kalau sudah terdaftar nanti tinggal login mawon ini sudah terdaftar. Login. Pakai NIP yang didaftarkan tadi, misalnya ini. Klik login. Nah, nanti sudah berhasil login. Dan Bapak Ibu kalau yang sudah daftar tapi belum bisa login, biasanya itu NIP-nya itu belum aktif. Nanti bisa ngubungin dari Pak Radil tadi untuk mengaktifkan kayak gitu. Untuk user register itu nggak bisa langsung login kayak gitu. Harus dicek dulu sama adminnya kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah bisa login nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebihnya. Ini saya login verifikator, beda nanti untuk yang menunya untuk yang OPD. Saya coba ganti ke OPD. Saya coba salah satu NIP untuk login OPD. Nah, nanti untuk tampilan OPD seperti ini Bapak Ibu. Ada dashboard, kode barang, usulan, sama cetak. Untuk dashboard sendiri berisi informasi nama dan lain-lain. Kemudian juga ada statistik data SSH-nya di sini. Kalau ini ada data usulan 100 draft, ada 64. Berarti sampai dengan hari ini itu ada 64 data yang sudah masuk kayak gitu. Yang statusnya draft. Yang sudah diverifikasi masih 0,
yang final ada 20 ribuan, kemudian yang ditolak masih 0 kayak gitu. Kemudian ada total data SSH, ini paling banyak data satuan harganya itu ada 13.000, HSPK-nya 0, ASB-nya 420, dan total SBO-nya 6.412. Jadi total data keseluruhan produk ESSH di Kabupaten Kendal itu ada sekitar 20 ribuan ini. 20.062 data gitu. Ini termasuk banyak ya untuk yang apa? Untuk data SSH hampir sama dengan Pemprov kayak gitu. Seharusnya untuk yang kabupaten nanti coba dicek, kita coba dicek apakah datanya emang sudah benar-benar 20.000 atau emang banyak yang sama atau double kayak gitu, nanti bisa dilihat. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat usulannya yang OPD Bapak Ibu udah masuk berapa sih, kita bisa ganti filter. Misalnya untuk pakai udah, nah pakai udah ini masih 0 kayak gitu. Jadi data usulan dari pakai udah masih 0, belum ada nonton dari coba. Nah ini dari penanggulangan bencana daerah ada 1, dinas kesehatan coba. Nah dinas kesehatan ini ada 6 dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa difilter berdasarkan dinasnya masing-masing. Nah di sini kemudian ada menu kode barang. Kode barang ini berisi kode barang Permen 108 dan kode barang Permen 50. Kita coba klik salah satu dulu untuk yang Permen 108. Nah, untuk yang master kode barang Permen 108 ini adalah berisi barang-barang yang apa ya jenisnya, yang kelompok barang yang bisa ditambahkan untuk data usulannya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kode barangnya ini sudah dari Permen 108 ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa nambah atau ngurangin. Jadi hanya bisa melihat saja di sini. Di sini juga bisa difilter untuk jenisnya SSH atau coba ASP. Nah, ini untuk jenisnya ASP, ada bangunan gedung kantor dan lain-lain. Jadi nanti Bapak Ibu itu mengusulkan standarisasinya itu berdasarkan kelompoknya ini kayak gitu. Kelompok bangunan gedung kantor dan lain-lain, rumah panel dan lain-lain. Ini sebagai kelompoknya ngoten nggih, kelompok barangnya yang bisa ditambahkan usulan kayak gitu. Kemudian di sini juga ada Kepmen 50. Kepmen 50 ini berisi kode rekening belanja. Nah, kode rekening belanja yang sudah sesuai Permendagri 050 yang sudah terbaru atau termutakhir. Jadi nanti untuk keperluan SIPD Bapak Ibu harus memilih salah satu ini untuk setiap menginputkan jenis barangnya kayak gitu. Jadi harus mengacu ke rekening belanja yang mana kayak gitu biar nanti di SIPD-nya bisa dipilih. Nanti kalau misalnya ternyata di sini ada perubahan dari Kemendagri-nya, nanti yang akan mengupdate datanya adalah dari kita Bu, jadi bukan dari Bapak Ibunya. Misalnya ada updatean lagi, nanti akan kita update untuk kode belanjanya. Nah, kemudian selanjutnya ada menu usulan. Nah, ini untuk lembar kerja Bapak Ibu sebenarnya ada di sini, ada di menu usulan. Ada SSH, HSPK, ASB, sama SBO. Kayak gitu. Jadi nanti perlu diperhatikan juga untuk kelompoknya. Misalnya Bapak Ibu mau ngusulin satuan harga untuk yang ada di daerah Kendal kayak gitu, barangnya apa, misalnya misalnya obat ini hanya ada di Kendal atau nanti bisa dimasukkan di kayak gitu. Tapi untuk barang-barang yang jenisnya umum, misalnya Bapak Ibu ngambil datanya dari e-katalog yang semua harga satu Indonesia itu sama, itu bisa dimasukkan ke jenisnya SBU kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu sudah bikin analisa untuk paketnya, untuk paket kegiatan, misalnya udah paket belanja obat atau tadi contohnya tuh BIMTRAK kayak gitu, nanti sudah dapat angkanya, nanti bisa dimasukkan ke ASB.
namanya apa, misalnya namanya Bimtek, kemudian spesifikasinya berapa, 50 orang misalnya, kemudian satuannya paket, baru harganya yang keluar dari ASP itu berapa kayak gitu. Mungkin bisa dimasukkan ke ASP. Nah, kemudian ada HSPK. HSPK ini adalah lebih lebih kompleks sebenarnya. HSPK ini adalah kumpulan dari ASP Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada kegiatan apa ya? Kegiatan Forkopimda misalnya, nanti ada Bimtek, kemudian ada seminar kayak gitu. Nah, untuk yang bawahnya Bimtek seminar itu kan ngambilnya dari ASP kayak gitu. Jadi ASPK sebenarnya kumpulan dari ASP yang lebih kompleks. Nah, kita coba untuk usulan dulu. Contohnya kita mau bikin apa ya? SBU mawon ya. Coba kita mau nambahkan data SBU. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada kategori data, kemudian usulan data SBU. Sebelum kita mengusulkan usulan barang atau harga barang, kita pilih dulu kelompoknya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ada di sini untuk jenisnya SBU, ini ada piala, medali, piagam, dan lain-lain. Nah, kita coba salah satu untuk menambahkan datanya. Kita coba yang sudah ada datanya. Yang contohnya piagam. Nah, ini kita contoh yang piagam ya. Ini baru satu contoh mawon ya, baru satu contoh yang dibuka untuk kelompok piagam di SBU. Ini datanya sudah sama ini. Piagam penghargaan ada 2. Makanya tadi itu termasuk 20.000 itu banyak, ternyata ada barang-barang yang sama Bapak. Seharusnya ini satu aja sudah cukup. Berarti untuk yang selama ini data Perbub PSSH di Kabupaten Kendal itu termasuk masih ada beberapa barang yang sama kayak gitu atau duplikat atau double. Misalnya dari sini ada piagam penghargaan. Ternyata kalau misalnya Bapak Ibu ada perubahan data, sebenarnya untuk tugas Bapak Ibu itu ada 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu memperbarui data yang lama atau mengusulkan data yang baru kayak gitu. Kita coba contoh dulu untuk yang memperbarui data yang lama. Misalnya di sini ada piagam penghargaan, harganya 21.000. Satuannya buah. Nah, kemudian kita mau mengubah karena ada suatu kondisi misalnya, kemudian ternyata untuk piagam penghargaan itu harganya naik jadi 25.000. Gitu. Bagaimana caranya? Tinggal Bapak Ibu klik di menu sini ada tombol warna putih 3 titik ini diklik, kemudian di draft kayak gitu. Kemudian draftkan. Nah, nanti saatnya sudah draft. Kalau sudah draft, kemudian Bapak Ibu klik ini lagi untuk memperbaruinya diklik edit. Nah, ini kayak gini, nanti muncul tampilan kayak gini. Ada uraiannya apa, spek satuan, harga, sama referensi harga kayak gitu. Untuk memperbarui usulan atau data usulannya, Bapak Ibu tinggal milih yang mau diperbarui uraian, spek, satuan, harga, atau referensi harganya. Misalnya kita mau mengubah harganya saja. Harganya jadi 25.000. Nah, kemudian kenapa harganya itu dirubah jadi 25.000? Nanti harus ditulis di sini Bapak Ibu. Alasannya kenapa harga itu dapat dari mana atau referensi harganya itu dari mana kayak gitu. Misalnya dari misalnya harganya itu udah ditentukan sama Kemenpora kayak gitu untuk piagam penghargaannya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya ini barang, piagam penghargaan ini barang, Bapak Ibu bisa memasukkan referensi atau tokonya kayak gitu. Misalnya kita ambil dari toko apa kayak gitu bisa dituliskan di sini ngoten.
Jadi untuk memudahkan tim verifikator memverifikasi usulan Bapak Ibu nanti kayak gitu. Kalau sudah, kita coba cek di rekening belanjanya. Nah, ini ternyata untuk rekening belanja untuk piagam penghargaan masuk di dua rekening belanja. Belanja modal tanda penghargaan bidang olahraga dan belanja modal tanda penghargaan bidang lainnya kayak gitu. Misalnya kita mau ubah, ternyata yang piagam penghargaan itu seharusnya masuk di penghargaan bidang olahraga saja, berarti yang ini enggak jadi dipakai, berarti yang ini dihapus mawon. Bisa dihapus kayak gini, klik, atau bisa menambahkan rekening belanja kayak gitu. Misalnya tadi ada kasus kesalahan di rekening belanja, ternyata yang batu bata itu masuk ke semen, nanti bisa diedit juga Bapak Ibu. Kita cari di sini, coba penghargaan. Nah, seharusnya untuk piagam penghargaan itu masuk belanja penghargaan atas suatu prestasi. Seharusnya masuk sini, nah baru diklik. Bisa, berarti nanti untuk yang piagam penghargaan ini masuk ke dua rekening belanja yang baru. Yang pertama, belanja modal penghargaan bidang olahraga dan belanja penghargaan atas suatu prestasi. Kalau sudah selesai, kemudian diklik simpan. Bon, jadi udah diperbarui ini untuk yang piagam penghargaan yang kedua ini harganya jadi 25.000. Kalau kita cek di detail, nah nanti sudah masuk ke rekening belanja yang baru. Belanja penghargaan satu prestasi dan belanja modal tanpa bidang olahraga kayak gitu. Nanti juga ada historinya perubahannya, yaitu diubah jadi dari 21.000 ke 25.000 kayak gitu. Nanti ada. Untuk usernya ini masih nanti ada. Untuk yang ngubahnya siapa nanti ada. Kayak gitu. Tapi ini masih disembunyikan. Mungkin ngatain untuk yang memperbaharui data lama ke data yang baru kayak gitu. Untuk tugas pertama yaitu memperbaharui harga atau data SCB lama kayak gitu. Mungkin kayak gitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dulu untuk yang memperbaharui data. Mboten enten lanjut nggih. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan usulan baru kayak gitu. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan usulan yang baru, maksudnya atau barang-barang baru nanti untuk keperluan tahun 2022. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sama nanti, misalnya di sini juga kita pilih kelompoknya yang piagam juga. Nah, di sini ada tombol tambah usulan kayak gitu. Nanti diklik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mirip dengan yang edit tadi. Ada uraian, spesifikasi, satuan, harga, kemudian referensi harga sama rekening belanja. Kita coba contoh masukkan. Nah, kita coba contoh misalnya mau input piagam kayak gitu. Nanti di sini sudah ada kata kunci yang pakai piagam Bapak Ibu. Jadi data yang mau kita inputkan dengan kata kunci piagam itu ternyata sudah ada di sini di SSH. Jenisnya ada yang jenisnya SH, ada yang jenisnya SBO juga ada ini tadi Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu lanjutkan menginput sampai simpan, dicek dulu apakah benar untuk yang data di sini itu belum ada yang mau saya inputkan kayak gitu. Coba kita lanjutkan. Nah, ternyata kalau kita mengklik mau menginputkan piagam penghargaan sudah ada ini untuk yang piagam penghargaan yang tadi ada di SSH dan SBU gitu. Yang ada di SSH ini ada piagam penghargaan lagi. Nah, ini ternyata
ada sama juga ini Bapak Ibu. Berarti emang kebanyakan ada beberapa data yang double kayak gitu. Jadi nanti perlu di cross check lagi. Misalnya Bapak Ibu mau input piagam penghargaan, ternyata di sini sudah ada, dan misalnya harganya masuk, Bapak Ibu nggak usah input lagi, ngoten. Jadi biar nggak tambah double-nya, tambah banyak nanti. Ngoten. Misalnya Bapak Ibu mau tahu di mana sih piagam penghargaan ini, nanti bisa dicek ini jenisnya SSH, kemudian kelompoknya film cetak, ada yang plakat kayak gitu. Nah ini kok bisa ini piagam penghargaan masuknya kok film cetak kayak gitu. Berarti ada kesalahan kelompok kayak gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau input piagam penghargaan, ternyata di sini sudah ada dan harganya masuk, itu nggak perlu diinputkan lagi. Soalnya untuk yang SSH ini adalah konsepnya itu satu bisa dipakai yang lain kayak gitu. Jadi nggak tiap OPD inputnya untuk dirinya sendiri, tapi bisa dipakai sama OPD yang lain. Nah kalau misalnya di sini sudah ada, berarti nggak usah diinput lagi. Kita coba ganti. Ini kita coba tulis piagam lomba, ternyata di sini sudah ada juga Bapak Ibu. Cetak piagam lomba per lembar 5.000 kayak gitu. Masuknya di SSH. Gitu. Apakah yang dimaksud piagam lomba sama cetak piagam lomba ini sama atau enggak? Kalau misalnya sama dan sama tadi harganya masuk, berarti enggak usah dimasukkan lagi. Tapi kalau misalnya yang dimaksud Bapak Ibu ini beda, berarti perlu dimasukkan lagi kayak gitu. Ini kita seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti belum ada data Bapak Ibu yang jenisnya ini belum ada. Untuk satuan Bapak Ibu jangan bisa milih, nggak bisa nambah. Tapi kalau misalnya satuannya yang di sini ternyata belum ada, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi admin untuk menambahkan kayak gitu. Jadi yang bisa nambahkan satuan hanya admin. Kita tulis harga misalnya 1 juta. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, karena ini nanti akan di-export ke SCPD, berarti Bapak Ibu harus memilih rekening belanjanya dulu. Nah, rekening belanjanya mau masuk yang mana? Yang bisa diklik adalah yang ada warna merahnya ini Bapak Ibu. Yang warna hitam ini hanya kelompoknya saja, yang bisa diklik adalah yang warna merah. Ini kita coba. Kita cari penghargaan. Nah, kita pilih yang belanja penghargaan atas suatu prestasi. Ini kayak gitu. Jadi nanti untuk yang usulan piagam lomba lari akan masuk ke rekening belanja penghargaan suatu prestasi. Dan kalau sudah, kemudian klik simpan. Nah, nanti sudah menambahkan kayak gini. Nomor 3, piagam lomba lari 100 meter, satuan orang atau regu, harganya 1 juta. Dan kayak gitu. Mungkin kayak gitu Bapak Ibu untuk cara menambahkan usulan yang baru. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan nulis atau apa, Bapak Ibu juga bisa mengedit dari sini. Ada edit.
Misalnya ini dari 100 meter ke 150 meter. Untuk rekening belanja juga bisa diedit di sini Bapak Ibu, bisa ditambah, bisa tambah dari sini, misalnya gini, atau diedit. Kalau sudah ada diedit, dihapus mawar itu juga sakit. Kalau mau melihat perubahan datanya nanti dari sini juga ada. Yang pertama itu kayak gini, nanti kalau sudah diubah lagi akan nambah terus. Kemudian kalau sudah diklik makan. Nah ini sudah jadi 150 meter, yang tadinya 100 meter. Kita cek di detail. Nah nanti akan ada infonya kayak gini. Yang ngusulin tadi siapa sih? Atas namanya siapa, NIP-nya siapa, dari instansi mana, tanggal diusulkan tanggal berapa, nanti akan kelihatan di sini kayak gitu. Ada rekening belanjanya juga ya. Kemudian historinya. Dari tadi yang speknya awalnya 100 meter kok diubah ke 150 meter kayak gitu. Perubahan datanya. Jadi setiap perubahan data yang Bapak Ibu lakukan di usulan nanti akan terrecord kayak gitu. Mungkin kayak gitu Bapak Ibu untuk menambahkan atau mengedit usulan kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Kemudian kalau misalnya nggak jadi, ternyata tadi sudah ada, mau dihapus, nanti tinggal klik hapus saja. Dari sini, nah, hapus. Nah, sudah hilang kayak gitu. Untuk menghapusnya seperti itu. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk cara menambahkan, mengedit atau yang lainnya. Ada yang ditanyakan pembuatan. Kalau yang seperti ini berarti masih nol ya, belum ada usulan yang masuk. Atau data lama yang tahun 2021 emang belum ada untuk yang kategori medali. Ini kita lihat contoh lagi, ada data yang sama ini Bapak Ibu contohnya. Padahal sama benar-benar sama, ini seharusnya satu aja. Ternak sapi juga banyak yang double ya datanya. Nanti harus dihapus. Mungkin ada ditanyakan Bapak Ibu? Atau lanjut dulu? Ini juga kain batik. Kain batik ini ada beberapa harga. Nah ini seharusnya satu aja, nanti diambil salah satu. Ini ada 3. Harganya beda-beda, tapi namanya sama. Berarti memang banyak yang double deh. Nanti dicek. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Untuk usulan yang lain, kan tadi kita nyoba SBO. HSP, HSPK, dan SSH itu sama konsepnya. Nggak ada bedanya sama sekali, jadi tinggal milih saja. Milih kelompoknya dulu, yang mana, kayak gitu. Kemudian ditambah atau diedit atau diperbarui. Nah, konsepnya seperti itu. HSPK juga ada, yang SSH.
Nah, untuk SSH sama. Nanti kita punya dulu yang ini contoh tadi untuk yang semen, kalau ada batu bata, ini seharusnya nggak masuk sini. Ini data lama berarti ya. Yaitu batu bata harganya 700, bahan bangunan masuk kode rekening belanjanya bahan bangunan. Semen ini juga sama, ini harganya berapa yang benar? Ada 70.000, 81.000, ada 81.000. Kayak gitu berarti banyak yang double. Ya, mungkin kayak gitu Bapak Ibu untuk yang mengusulkan data baru atau memperbaharui data yang lama. Kemudian selanjutnya ada menu cetak. Nah, ini menu cetak ini digunakan untuk melihat hasil inputan Bapak Ibu yang sudah masuk sistem kayak gitu. Misalnya tadi kita nambahkan di SPU. Kemudian statusnya draft, yang masih draft itu berarti yang baru Bapak Ibu tambahkan kayak gitu statusnya draft. Kemudian formatnya ada format tampilan PDF Excel atau format SIPD. Kita coba yang format tampilan dulu seperti apa. Nah, ini tadi. Tadi kan saya menambahkan piagam penghargaan, satuannya buah, kemudian harganya 25.000 kayak gitu. Tadi yang diperbaharui data lamanya kayak gitu. Nanti akan muncul di sini. Kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian ini semua data di semua OPD ya, berarti nanti yang muncul itu bukan hanya usulannya Bapak Ibu saja, tapi semua OPD akan keluar nanti di sini kalau sudah ada banyak data. Kita coba yang saja, mungkin sudah banyak yang menambahkan. Nah, ini saja ini sudah lumayan banyak ini Bapak Ibu. Yang usulan barunya atau diperbarui. Benih ikan. Nah, nanti dari tim itu ngeceknya kayak gini Bapak Ibu. Misalnya namanya sama benih ikan, tapi ternyata speknya beda, nanti tetap bisa diakomodir kayak gitu. Jadi kalau namanya sama speknya beda, itu kemungkinan jenis barang yang berbeda. Jadi kalau bisa, kalau barangnya sama, kayak obat-obatan itu barangnya sama, nanti kalau bisa dibedain kayak gitu untuk namanya atau speknya kayak gitu. Meskipun barangnya itu sama kayak gitu. Jadi nanti biar kelihatan beda. Ada tag yang ASP. ASP juga sudah ada beberapa yang Nah, kemudian kita juga bisa melihat yang sudah final. Datanya apa aja sih yang sudah final? Data yang sudah final nanti berarti data yang akan masuk SIPD Bapak Ibu dan masuk perbuk. Nanti akan masuk di yang statusnya final kayak gini. Nah, kayak gini nanti ada beberapa ini. Ada datanya sudah masuk nanti akan seperti ini kayak gitu. Bisa dicek nanti usulan Bapak Ibu di sini sudah ada atau belum sih? Kayak gitu bisa dicek di sini. Kayak gitu. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu kalau sudah ngusulin kemudian sudah diverifikasi bisa dicek di sini nanti datanya sudah masuk atau belum. Kemudian ada tampilan juga untuk PDF, misalnya mau dicek secara manual Bapak Ibu bisa dijadikan PDF. Nanti bisa di-share ke rencang-rencang yang akan suruh bantu ngecek akan ya sakit. Nah, nanti tinggal download saja. Ada tombol downloadnya di sini. Gitu. Atau Bapak Ibu biasa kerja lewat Excel, bisa juga nanti dipilih formatnya Excel kayak gitu. Tinggal diklik mawon. Nah, nanti ke download Excel-nya kayak gitu, tinggal dibuka saja. Kemudian untuk contohnya ini untuk yang format SIPD, kita buka coba.
Nah, nanti kalau di download format SIPD, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti sudah ada kode rekeningnya yang sesuai dipilih tadi. Jadi nanti untuk yang timnya nanti tinggal ngupload di SIPD-nya kayak gitu. Jadi nggak usah bikin format lagi, tapi sudah sesuai kayak gitu. Ada nama barangnya apa, spek, satuan harga, nah ini kode rekening. Nanti yang bisa dipilih di SIPD-nya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya dia itu ada 2 kode rekening, nanti juga akan muncul 2. Sampai maksimal itu 8 kode rekening Bapak Ibu. Jadi satu barang itu bisa masuk ke rekening belanja sampai 8 kode rekening belanja ngoten nggih. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk yang cara input, cetak dan lain-lainnya. Kalau ada yang ditanyakan langsung mawon nggih. Soalnya ini udah sampai di situ mawon mungkin cara inputnya untuk kerjanya Bapak Ibu. Tadi seperti yang disampaikan tadi, memperbaharui data atau mengusulkan data yang baru belum ada. Mungkin seperti itu nggih. Kalau ada yang ditanyakan monggo silahkan. Saya tunggu. Ini Pak dari Bapak Litbang Pak. Halo. Nggih, pripun Pak? Saya mohon maaf telat nih, telat bergabung. Kami mau lihat ini karena nanti berkaitan dengan SIPD, SSA dan SB itu kan nanti mau di-up di CPD kan ya, Nggih. di SPD. Nah, terkait dengan antisipasi apabila ada barang yang sama, ini kami belum lihat apakah Garuda sudah membuatkan induknya atau belum. Semisal saja ya, semisal polio, normal saya baru bisa bergabung. Polio itu sudah ada. Tiba dari OPD lain nanti akan masukkan. Sedangkan kami di SSA, kesepakatan kami dengan Bapakda menggunakan satu harga, satu jenis barang, satu harga. Nah ini gimana ya? Apakah sudah diantisipasi untuk sistem tersebut? Pripun Pak? Tadi maaf, pripun? Ya, mohon maaf. Saya juga mohon maaf ini saya terlambat bergabung. Nggih. Untuk barang, Nggih. contoh barang ya, contoh folio. Ini kan akan membuka merangkum semua masukan yang ada dan yang berdasarkan hasil diskusi kami dengan anggaran terkait dengan penggunaan SSA menggunakan satu barang satu harga. Nah, kalau ini nanti apakah nanti dari sistem ini akan berusaha merangkum atau apa adanya nanti diupload di SIPD dari sistem ini? Atau hanya ini hanya usulan saja? Jadi Pak, untuk yang dari sistem, jadi nanti setelah usulan dari SKPD masuk, nanti kan ada tim verifikator, nanti akan diverifikasi dulu untuk data-data yang masuk kayak gitu Pak. Kalau misalnya, jadi untuk tim verifikator nanti ada ada fitur sendiri untuk cek data itu duplikasi atau enggak Pak, kayak gitu. Outputnya nanti dari sistem ini adalah nanti sampai formatnya berbentuk perbub nanti Pak, kayak gitu. Jadi enggak cuma upload SPD, tapi nanti sampai perbub kayak gitu untuk outputnya. Kita coba login tim verifikator salah satu. Nah, jadi untuk yang tim verifikator sendiri itu ada duplikasi data usulan kayak gitu. Jadi nanti tim verifikator akan mengecek data itu mana yang double, mana yang enggak. Kalau misalnya double benar-benar sama nanti akan dihapus kayak gitu Bapak Ibu.
Jadi kalau bisa Bapak Ibu kalau misalnya dia itu sudah ada atau apa, nggak usah dimasukkan kayak gitu kalau sudah ada. Kita coba, nah ini contohnya ini Bapak, ada air mineral botol, ini kan sama. Nanti dari tim akan menghapus dan mengambil harganya salah satunya kayak gitu. Gitu. Nanti keputusan tim akan membuat peraturan, misalnya ada data yang double, apakah nanti diambil harga tertinggi atau harga yang tengah, nanti akan diputuskan seperti itu, kayak gitu sebelum datanya dihapus, Mas. Kayak gitu mungkin Pak. Baik, berarti dari sisi database induknya sudah ada Mas ya? Ya sudah ada, kita ngambil base induknya itu dari yang tahun 2021 kemarin Pak, kayak gitu. Oke. Ya, makasih Mas. Tolong nanti kalau ada tutorialnya dapat di-share saja ya. Ya sudah saya share Pak di chatnya Pak. Coba di chat. Ya, makasih. Oke.